Perkenalkan, nama saya Akbar Parlindungan Siombing. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen yaitu Pak Bintoro Bagus Purnomo SE MM, program studi manajemen kelas B. Berikut soalnya, itu soal bagian pertama. Di sini pilih cukup kerjakan 2 soal saja. Saya memilih soal nomor 1 dan nomor 4. Itu nomor 1, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perfektual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Jawaban saya itu, menurut analisis saya, hal-hal yang mendasar yang membedakan antara pencatatan metode perfektual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang adalah pada tingkat kerincian pencatatan transaksi, visibilitas, stok persediaan, dan cara perhitungan harga pokok penjualan atau disingkat HPP yang mempengaruhi keakuratan pelaporan keuangan. Pada metode perfektual, beban pokok penjualan dapat ditentukan setiap kali terjadinya penjualan, sehingga laporan laba rugi dapat disusun kapan saja tanpa perlu menunggu akhir periode. Dalam metode periodik, beban pokok penjualan hanya dapat ditentukan pada akhir periode setelah melakukan perhitungan fisik persediaan, sehingga laporan laba rugi hanya dapat disusun pada akhir periode. Nomor 4 soalnya, apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan konstruksi atau toko bangunan, pencatatan metode perfektual atau periodik yang akan Anda gunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya. Mengapa? Jika saya mempunyai perusahaan dagang yang melakukan jual beli peralatan dan perlengkapan konstruksi, saya akan menggunakan metode pencatatan perfektual untuk menyajikan laporan keuangan akuntansinya. Itu dikarenakan saya memilih metode perfektual adalah karena metode perfektual memberikan informasi yang lebih akurat dan real time tentang kuantitas dan nilai inventaris di gudang, membantu saya mengelola inventaris dengan lebih mudah, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Hal ini sangat penting karena peralatan dan material konstruksi mempunyai nilai yang cukup tinggi dan barang yang beragam, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Lanjut di soal bagian nomor 2. Soal bagian 2 itu 1 Desember 2019, Santara membeli 12 sak semen kepada TBRD. Di sini soal bagian 2 jurnal umumnya itu 1 Desember 2019, pembelian dengan keterangan debit Rp12 dan dikredit Rp12 dengan keterangan utang dagang. Itu pembelian dari TPRD 10/10 N/30 FOB destination point. Lanjut di nomor 2, 3 Desember 2019, di utang dagang di keterangan debit Rp50 dan kredit Rp50 dengan uraiannya penjualan. Itu mencatat penjualan kepada TB Umar 2/10 N/30 FOB destination point. APP-nya di sini bagian debit 15 dan kredit 15 untuk persediaan barang dagang. Itu mencatat persediaan barang dagang akibat penjualan. Lanjut di nomor 3, 5 Desember 2019, di bagian debitnya ada Rp2 dengan keterangan utang dagang, terus di bagian kredit Rp2 dengan keterangan persediaan barang dagang, mencatat retur pembelian kepada TBRD atas pembelian tanggal 1 Desember. Lanjut di nomor 4, 6 Desember 2019, biaya angkut pengiriman di bagian debit Rp2 dan bagian kredit dengan keterangan kas, itu membayar ongkos kirim penjualan atas transaksi 3 Desember. Lanjut nomor 5, 9 Desember 2019, utang dagang di bagian debit Rp10 dan di bagian kredit ada Rp1 dengan keterangan persediaan dan Rp9 dengan keterangan kas. Itu melunasi pembelian semen pada tanggal 1 Desember kepada TBRD. Lanjut di nomor 6, pada 10 Desember 2019, di sini ada di bagian debitnya ada Rp49 dengan keterangan kas dan Rp1 dengan keterangan diskon penjualan. Lanjut di bagian kreditnya ada Rp50 dengan keterangan piutang dagang. Itu menerima pelunasan dari toko bangunan Umar atas transaksi tanggal 3 Desember. Di sini ada buatlah buku besarnya. Di tanggal 6 Desember 2019, membayar ongkos kirim penjualan atas transaksi 3 Desember. Referensi jurnal umumnya di bagian kredit Rp2, di keterangan saldo kredit Rp2.
tanggal 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen pada tanggal 1 Desember kepada TB Ardi. Di sini di bagian kreditnya Rp9, keterangan saldo kreditnya Rp11. Lanjut di 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 3 Desember. Di sini keterangan dari debitnya 49, keterangan saldo debitnya 38. Lanjut di soal bagian nomor 3. Soal bagian nomor 3 menjawab soal untuk memaksimalkan poin itu. 1. Buatlah laporan jurnal penyesuaian pada tabel yang disediakan. Jadi di sini tuh neraca saldo sebelum penyesuaian metode perfektual setelah ditotalin menjadi 2.190 dan di bagian debit dan di kreditnya juga 2.190 jadi balance. Di sini ada jurnal penyesuaian dan metode perfektualnya 31 Desember 2019. Harga pokok penjualan di bagian debit Rp50, di bagian kredit Rp50 dengan keterangan persediaan barang dagang, mencatat penyesuaian persediaan. Terus ada beban asuransi Rp10 di bagian debit dan Rp10 di bagian kredit dengan keterangan asuransi dibayar di muka. Terus ini beban perlengkapan Rp15 di bagian debit dan Rp15 di bagian kredit dengan keterangan perlengkapan. Beban depresiasi peralatan toko di bagian debit Rp10 dan di bagian kredit Rp10 dengan akumulasi depresiasi peralatan toko. Terus beban depresiasi peralatan kantor Rp10 di bagian kredit Rp10 akumulasi depresiasi peralatan kantor. Terus beban gaji administrasi di bagian debit Rp50 dan di bagian kredit Rp50 dengan keterangan utang gaji. Terus ada beban gaji penjualan di bagian debit Rp50, terus Rp50 di bagian kredit yang keterangan utang gaji. Itu mencatat gaji yang masih harus dibayar. Terus beban listrik, air dan telepon di bagian debit Rp4. Terus ada beban listrik, air dan telepon kantor sebesar Rp4 juga di bagian debit. Terus Rp8 dengan keterangan beban yang masih harus dibayar. Terus ada beban bunga di bagian debit Rp6 dan utang bunga Rp6. Terus di sini ada neraca saldo sebelum penyelesaian metode periodik 31 Desember 2019 dengan total di debit 2.220 dan di kredit 2.220 jadi balance. Terus jurnal penyesuaian metode periodik di bagian. Terus setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, buatlah neraca lajur perfektual periodik pada tabel yang telah disediakan. Kertas kerja perfektual untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Di sini setelah dihitung totalnya menjadi 2.190 di bagian debit daftar saldo sebelum penyesuaian, di bagian kreditnya juga 2.190. Jadi terus di sini ada penyesuaian di bagian debitnya 209 dan di bagian kredit juga 209. Terus ada daftar saldo setelah penyesuaian, di bagian debitnya ada 2.234 dan di bagian kreditnya juga ada 2.324. Laporan laba ruginya ada di bagian debitnya 1.139, di bagian kreditnya 1.960. Jadi laba rugi di bagian debit sebesar 821. Laporan posisi keuangannya di bagian debit ada totalnya menjadi 1.185 dan di bagian kreditnya 364. Jadi di sini setelah di debit dikurangin terus ada laba ruginya sebesar di bagian kredit sebesar 821 ditotalin menjadi 1.185. Terus kertas kerja periodik untuk berakhir 31 Desember 2019. Di sini setelah dihitung ditotalin semuanya ada di sini daftar saldo
Ya, daftar saldo sebelum penyesuaian dengan total debit 2.220, di kredit 2.220 juga. Itu untuk total. Dan di sini juga ada penyesuaian sebesar 1.019, bagian debit dan kreditnya juga sama. Terus daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 2.324 di bagian debit dan kredit. Di sini ada laporan laba rugi sebesar 1.134 di bagian debit, laba ruginya 821, di bagian kreditnya ada 1.960. Terus di sini laporan posisi keuangannya 1.185 di bagian debit, terus di bagian kreditnya ada 364, di laba ruginya sebesar 821, jadi totalnya 1.185. Terus di sini susunan laporan keuangan pada tabel yang telah disediakan itu: satu, laporan laba rugi income statement bulan Desember. Di sini laporan laba rugi periode akhir Desember 2019 dengan total laba ruginya laba bersih. Total beban usahanya ada sebesar 434 dan total beban administrasinya ada 125. Total beban usahanya ada 434 dan laba bersihnya ada 821. Laporan perubahan ekuitas bulan Desember 2019, di sini saldo akhirnya menjadi 926. Terus nomor 3, laporan posisi keuangan bulan Desember 2019, total asetnya menjadi 1.090. Total liabilitas ekuitasnya juga 1.090. Sekian dari saya. Terima kasih.